Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini akhirnya kita kesampaian juga untuk mencoba langsung iPhone terbaru, yaitu seri iPhone 14 Pro Max terbaru dengan warna Deep Purple. iPhone 14 ini kita pre-order sebelumnya melalui Blibli dan pengirimannya tergolong sangat cepat. Khususnya untuk kami yang tinggal di luar Pulau Jawa yang biasanya butuh waktu 3 hingga 4 hari. Di pengiriman ini kita langsung mendapatkannya di tanggal 5 November, hanya berbeda sehari saja setelah jadwal pengiriman pertamanya. Saat unboxing paket iPhone 14 Pro Max dari Blibli ini, kita juga mendapatkan kartu ucapan khusus untuk pembeli awal iPhone 14 versi resmi Indonesia ini. Dan enaknya dengan order langsung seperti ini, kita tidak perlu antri saat proses pembelian online melalui website saat pre-order, dan saat pick up iPhone-nya juga tidak perlu ambil ke lokasi langsung, dan tidak perlu juga unboxing dulu iPhone-nya di tempat pengambilannya. Kemudian saat membuka kotaknya, tentunya kita langsung mendapatkan unit iPhone 14 Pro Max dengan warna Deep Purple. Dan di dalam kotaknya masih sama juga dengan versi iPhone sebelumnya. Kita hanya mendapatkan kabel Lightning, buku manual, stiker Apple, dan juga SIM card tray ejector. Untuk desain dari seri iPhone 14 Pro Max ini sebenarnya tidak banyak berubah dari versi iPhone 13 Pro Max sebelumnya. Terlihat di sini hanya bingkai kamera belakangnya saja yang lebih besar dari sebelumnya. Dan yang berbeda adalah resolusi kamera belakang yang sekarang sudah menggunakan resolusi kamera belakang 48 megapiksel. Sedangkan sebelumnya masih menggunakan kamera 12 megapiksel. Peningkatan lainnya juga hadir di segi layarnya yang sudah hadir dengan kecerahan yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Untuk versi sebelumnya di 13 Pro Max hanya bisa maksimal di 1200 nits. Sekarang di versi 14 Pro Max sudah bisa mencapai kecerahan maksimal 2000 nits. Dan ini artinya kecerahan di iPhone 14 Pro Max ini sudah melampaui kecerahan dari layar Samsung S22 Ultra. Untuk di S22 Ultra maksimal kecerahannya hanya di 1750 nits. Yang sebelumnya itu adalah kecerahan maksimal yang sangat cerah dibandingkan berbagai handphone lainnya. Untuk layar iPhone 14 Pro Max ini refresh rate-nya juga sudah 120 Hz yang sama seperti 13 Pro Max. Perbedaannya di 14 Pro Max ini sekarang sudah hadir dengan teknologi LTPO terbaru, yang artinya layarnya bisa berjalan di refresh rate yang sangat rendah untuk lebih menghemat penggunaan baterai. Kemudian untuk posisi speaker, port, dan juga tombol di iPhone 14 Pro Max ini masih sama persis seperti di seri 13 Pro Max sebelumnya. Portnya masih menggunakan tipe Lightning yang posisinya berada di bagian bawah bersama dengan speaker. Kemudian tombol power ada di sebelah kanan dan tombol volume beserta switch untuk silent-nya ada di sebelah kiri beserta dengan SIM card tray. Untuk SIM tray di iPhone 14 Pro Max versi Indonesia ini untungnya masih hadir dengan slot fisik untuk SIM tray-nya. Dan di iPhone 14 Pro terbaru sekarang yang tidak hadir dengan slot SIM tray baru hanya di region US atau Amerika saja. Kemudian di bagian kamera, iPhone 14 Pro Max ini sekarang juga hadir dengan beberapa peningkatan terbaru. Selain resolusinya yang sudah meningkat ke 48 megapiksel, sekarang di seri 14 Pro Max terbaru ini kalian bisa langsung merekam video sinematik di resolusi 4K 30 fps. Sebelumnya di seri iPhone 13 kalian hanya bisa merekam video sinematik di resolusi Full HD 30 fps. Kemudian di perekaman video utamanya sekarang di seri iPhone 14 juga sudah hadir dengan fitur stabilisasi yang bernama Action Mode. Dengan mode ini kalian bisa merekam video dengan jauh lebih mulus dari mode perekaman biasa. Fitur ini sedikit mengingatkan kita dengan fitur Super Steady yang sudah hadir di handphone Samsung seri S beberapa tahun lalu. Kemudian untuk versi software yang digunakan di iPhone 14 Pro Max ini adalah versi iOS 16 terbaru. Dan saat kita hidupkan pertama kali kita langsung mendapatkan notifikasi update terbaru iOS 16.1. Dan di versi terbaru ini sekarang sudah hadir dengan beberapa peningkatan menarik dari versi iOS 16 sebelumnya. Salah satu fitur terbarunya menyangkut masalah fitur di bagian Dynamic Island. Selanjutnya kita akan melihat fitur unggulan yang hadir di seri iPhone 14 Pro dan Pro Max yang dinamakan Dynamic Island. Fitur ini sempat heboh saat awal peluncurannya karena banyak yang tidak menyangka langkah brilian yang diambil Apple untuk memanfaatkan kekurangan di kamera depan menjadi sebuah fitur yang berguna. Kalau di Android kita lihat semua brand memikirkan bagaimana cara menyamarkan kamera depan menjadi hilang bahkan tak terlihat. Bahkan sejauh ini sudah ada juga teknologi kamera di bawah layar seperti di seri Samsung Z Fold 4 yang sudah berhasil membuat layarnya nampak bersih tanpa kelihatan kamera depan. Dan kameranya berhasil tersembunyi di balik layarnya. Sedangkan di iPhone 14 Pro dan Pro Max, Apple malah melihat kamera depan ini sebagai peluang untuk membuat sebuah fitur baru. Di fitur Dynamic Island ini kalian bisa melihat beberapa indikator seperti saat sedang mendengarkan lagu atau bisa juga saat menampilkan timer yang sedang berjalan. Dan bahkan sekarang di update terbaru iOS 16.1,
Sekarang kalian juga bisa langsung menampilkan skor pertandingan yang sedang berlangsung di bagian Dynamic Island ini. Selain muncul di bagian Dynamic Island, live score ini juga langsung akan muncul di lock screen dan juga always on display. Fitur always on display ini juga akhirnya dihadirkan Apple di seri iPhone 14 Pro dan Pro Max. Fitur always on display ini sebenarnya sudah lama kita lihat di versi Android. Akan tapi di seri iPhone 14 Pro dan Pro Max terbaru ini, Apple menerapkan model always on display dengan desain yang sedikit berbeda. Karena di versi Apple layarnya tidak sepenuhnya menjadi hitam dan menampilkan jam saja. Akan tetapi bagian wallpapernya juga masih terlihat dan hanya terlihat sedikit redup saja. Kalau kalian sendiri lebih suka tipe always on display yang versi Android seperti di One UI 5.0 atau yang versi Apple seperti di versi iPhone 14 Pro dan Pro Max ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang baru pertama kali menggunakan iPhone dan masih bingung untuk setting awalnya, kalian bisa cek tips di setting sebelumnya di video di sebelah kiri. Atau kalian juga bisa cek tips setting awal setelah update ke iOS 16 di video di sebelah kanan. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.